Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di bulan tentunya di channel orang lain Rangoyo. Halo sahabat subscriber, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Oke, dalam video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi guys ya di zona tutorial F1ZR. Nah, buat teman-teman baru gabung dan baru menemukan channel YouTube saya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys ya. Buat teman-teman yang udah subscribe terima kasih. Oke. Ya, kali ini kita tutor lagi cuy di MP. Kali ini saya mau merubah kelistrikan AC F1ZR jadi full wave ya guys ya. Ini udah saya bongkar bak sebelah kirinya itu cukup mudah, tinggal buka ini cuy. Nah, buka kipasnya dulu, buka kipas, buka baut kipas, terus ada ini nih, terus ini buka juga cuy pakai impact. Nah, nanti tinggal tarik aja bak sebelah kirinya seperti ini, bak spoolnya nanti bakalan ikut spoolnya ke bak spool, nggak nempel di krop as cuy. Kalau di Satria 2 tak ini perlu pakai tracker buat nanti nge-full wave ini ya spoolnya. Kalau di F1ZR ini sangat-sangat simpel coy. Caranya mudah, sama kayak di Satria 2 tak, penerapannya sama, pokoknya kurang lebihnya sama coy seperti ini. Oke, di F1ZR ini spoolnya spool AC, rata-rata di motor-motor lama itu AC, nanti dikeluarin yang bikin merubah jadi full wave atau DC itu dari kiproknya coy. Nah, kalau ini saya pakai kiprok NMAX. Nah, ini saya beli udah lama juga sih, pas pakai Satria juga. Tadinya sih mau nge-full wave di Satria 2 tak ya, cuma belum sempet. Nah, sekarang ini sih waktunya dipakai ini kiprok coy. Biar kelistrikan lampunya stabil depan belakang, lebih stabil lagi arus listriknya, kita full wave. Karena kalau misalkan masih AC ini putaran mesin, terus juga ini saya udah pakai lampu bilik proji ya, jadi otomatis wajib di DC-in di full wave. AC full wave, AC itu listrikannya itu enggak stabil kayak positif negatif gitu ya guys ya, jadi gelombangnya tuh enggak beraturan coy. Nah, kalau kelistrikan full wave atau kelistrikan DC itu rata coy, jadi ngikutin kalau AC ngikutin putaran mesin. Kalau mesinnya pelan itu lampu redup. Nah, kalau misalnya pengapian DC atau arus DC itu dari ngambilnya dari aki ya guys ya, jadi teruslah lampu terang terus cuy, gitu seperti itu cuy. Nah, buat cara ngerubahnya ini nggak perlu tambah lilitan atau rubah lilitan ya guys ya. Nah, seperti ini cuy, nanti kita rubah aja jalurnya cuy. Nah, perhatiin ini sebenarnya kemarin udah saya rubah ya, cuma karena berhubung saya masih ini ya, masih kaku ya, jadi masih perlu pemaham lagi di F1ZR. Sedikit cerita buat kemarin yang udah saya rubah ini, sebenarnya udah dirubah, ini pokoknya dirubah udah di full wave, udah rubah kabel. Nah, setelah saya udah pasang terus kiprok juga udah masang, setelah saya on, ternyata itu lampu-lampu di speedometernya itu netralnya itu nggak nyala semua coy. Saya panik tuh, saya tanya-tanya ke Om Jan juga, dan kocaknya ternyata itu pengaruh dari ini coy. Nah, kalau di F1ZR di sini kan ada dinamo starter nih, nah di sini kan ada nih, ada masaknya nih, ini kan nyambung ke blok nih bautnya nih, blok spool nih, ini bautnya. Ini kalau nggak dilepas ini bautnya panjang coy, jadi gini nih tuh, ini nyambungnya ke sini tuh, kayak ini nih,
Nah kalau misalkan itu nggak dilepas, ini blok spool otomatis nggak bisa dibuka. Nah ternyata ininya tuh harus nempel coy, ininya nih kabel yang di dinamo starternya nih harus nempel. Kalau nggak nempel itu kontaknya ini off tuh, ini netralnya off, nggak ada listrik masuk. Kalau misalkan itu ditempelin, nanti ini aktif kembali coy. Mana ya? Harus pakai ini tuh ya, nyala ya tuh. Ini ditempelin nih bautnya, baut dinamo starter. Kemarin ininya seperti ini cuy, pasti kotak-kotak kirain salah kabel atau apa ya, saya juga bingung. Padahal karena cuma lepas kiprok doang sama merubah ini, kok masa sih kelistrikan jadi pada off semua, saya bingung tuh asli beneran. Nah ternyata masalahnya cuma di kabel kabel ground yang dinamo starter itu nggak nempel ke masa dinamonya cuy. Jadi pas mesin dinyalain tetap nyala. Nah saya kirain karena efek pengaruh dari CDI DC Power Max, CDI BRT DC ini kan, CDI ini kan harusnya arus DC cuy. Jadi emang ini memanfaatkan arus dari aki langsung. Kalau misalkan akinya tekor ataupun akinya nggak ada, ini motor nggak bisa hidup karena ini nggak fungsi. Nah gitu guys ya. Jadi saya kira kemarin tuh karena pengaruh CDI DC, ternyata enggak ya cuy. Ternyata karena baut kabel dinamo starternya yang masanya itu nggak nempel cuy. Terus saya robah lagi cuy daripada sore. Nah udah kesorean juga sih kemarin cuy, jadi agak panik juga mau berangkat kerja cuy. Jadi saya rubah lagi ke AC lagi. Nah seperti ini jadi rubahannya tuh. Nah saya ini balikin lagi ke AC, ke standarnya cuy. Tadinya sih udah dirubah semua. Nah buat rubah laginya cuy seperti ini. Nah ini spool AC bawaan Fish Air, arahnya seperti ini cuy. Nah di sini kita perlu melepas groundnya. Kalau mau di full wave atau di DC, ini kan arusnya masih bolak-balik, masih AC. Nah kita searahin arusnya di DC-in atau di full wave. Nah ini ground. Kenapa saya bisa bilang ground? Ini nempelnya ke ini ya, cover block ini. Nah ini harus dilepas. Nah buat teman-teman hati-hati buat kumparan tembaga ini, jangan sampai lecet atau kena obeng atau kena tetesan timah. Pokoknya jangan sampai lecet. Ini kelihatannya sih nempel satu sama lain, saling nempel ya. Ini padahal enggak, arusnya ini masih stabil, masih di dalam kawatnya satu-satu ini cuy. Jangan sampai kegores. Kalau misalkan kegores, ini pasti bakalan bocor cuy. Nanti pengisiannya nanti bakalan bocor, nggak stabil cuy. Nah ini dilepas terus yang dilepas lagi ini kabel kuning garis merah. Kabel kuning garis merah ini output dari spool ini AC ke perlampuan di motor cuy. Nah ini dilepas. Nah lepasnya ini nanti ditambahin tambah kabel itu dikebawain press, kabelnya harus press. Nah disambung lagi ke yang ini potongan ini yang nge-ground tadi. Nah nanti di sini nanti di solder lagi, ini juga di solder, sambungannya pakai solder semua cuy, jangan pakai diikat-ikat gitu cuy, pakai solder lagi. Nah udah seperti itu cuy, simple banget kayak setre 2 tak sama. Buat pemasangan kiproknya juga sama, kurang lebihnya seperti itu cuy. Nah ini tinggal dilepas ini aja cuy. Nah ini simulasi dulu, nanti kalau udah saya pasang nanti ada video potongannya juga. Ini holdernya belum saya bawa nih. Nah kalau buat ini kiproknya, nah penjelasan dulu ya guys ya. Nah intinya seperti itu cuy.
tinggal terapin sendiri. Ini bisa asli, ini nggak perlu ke bengkel, cuma perlu alat avometer dan voltmeternya cuy. Cuma ini saya modal nekat aja sih. Avometernya sama voltmeternya ini lagi dalam perjalanan cuy. Nanti kalau ngecek arusnya pas datang aja cuy. Nah kalau buat NMAX, kiprok NMAX ini seperti biasa pada umumnya, ini regulator atau kiprok DC yang merubah kelistrikan AC ke DC ini kan kiproknya cuy. Nah ini yang ada klipnya ini bagian atas cuy. Nah kita ngitungnya dari sini nih, dari atas, kolom atas ini ada 5 kolom, cuma yang bawah ini tengah kosong. Nah hitungnya dari sini cuy, 1 2, mana ngeblur terusnya cuy. Nah seperti ini aja, 1 di sini, 1 sini, 2 3 4 5 6 tuh kosong. Buat kabel nomor 1 yang ini, yang oranye ini adalah arus listrik, ada kabel warna merah. Nomor 1 disambungin ke kabel warna merah, nomor 2 ini kosong, terus dilanjut nomor 3 itu adalah ground atau masa yang kabel warna kuning yang di soket NMAX ini. Nomor 3 itu masa, nanti di kabel bodinya itu warna hitam disambungin. Nah ini yang kuning, nomor 3 ini ground atau masa. Nah nomor 4-nya ini nanti ke kabel warna kuning garis merah yang tadi dipotong di spool. Nah nomor 5-nya kosong, kok tengahnya tuh. Nah dilanjut nomor kolom terakhir, nomor kolom 6 yang kabel warna putih di kiprok NMAX ini nyambungnya ke warna putih lagi. Itu output dari spool pengisian gitu ya guys ya. Jadi saya ulangi, buat nomor 1 itu kabel disambungin ke kabel warna merah di kabel bodinya. Nomor 2 kosong, nomor 3 ini ground, nomor 4 yang warna biru ini disambungin ke warna kabel bodi warna kuning garis merah. Nah yang terakhir nomor 6 ini disambungin ke kabel bodi warna putih, itu output dari pengisian spool. Nah seperti ini guys ya, tuh kabel-kabel ori dari kiprok Evan ZR nya. Nomor 1 itu disambungin ke warna merah, nomor 2 kosong, nomor 3 ground, nomor 4 yang warna biru ini di kiprok NMAX disambungin ke kabel bodi warna kuning garis merah. Nomor 5-nya kosong, nomor 6-nya itu disambungin nanti ke kabel bodi warna putih, itu output dari spool pengisian gitu guys ya. Jadi nanti ini kabel ininya masih tetap seperti ini, enggak ada tabel tambahan ya, seperti itu cuy, simple ya. Nanti buat tes arusnya nunggu avometer sama voltmeternya datang cuy. Ini masih dalam pengempasan cuy. Yang penting ini jalur-jalurnya udah benar semua seperti itu cuy. CDI juga pakai yang DC BRT Power Max. Ini asli pengapiannya jos banget. Tinggal sambung-sambung aja cuy, nanti ininya dilepas. Kalau saya ini dipotong cuy, biar ininya tetap. Nanti kalau misalkan ganti lagi ke mode standar, tinggal sambung aja seperti ini cuy. Tapi sambungannya harus rapat ya, jangan sampai ada bocor cuy. Nanti tinggal sambung-sambung aja sesuai warna kabelnya tuh. Yang ini merah kuning putih garis merah ke putih garis merah lagi sesuai warna ini juga tuh. Disamain cuy. Tinggal klop-klop aja. Simple banget buat merubah full wave Evan ZR, spool full wave di Evan ZR ini sangat mudah banget cuy. Tinggal caset, gak perlu trecle magnet.
Nah ini udah kelepas cuy, tinggal ini dikasih kabel, dikebawain, lanjut disambungin ke sini, ke ground yang tadi nempel ke ground di sini nih. Kita ukur, ini harus ngepres ya, jangan sampai kepanjangan coy. Oke segini dulu nih, coba dipotong. Nah buat kabelnya dikerik biar timahnya nempel, biar nanti penyambungannya nempel coy. Ini nanti jangan kepanjangan ya, pokoknya harus press. Ini kita kasih timah dulu. Biar nanti pas penyambungannya itu gampang coy. Karena ini modenya mode sendirian, jadi harus pinter-pinter ngatasi keadaan coy. Nah, kita manfaatin lakban kertasnya coy. Takutnya kena. Kebanyakan ya aja, bekas kemarin sih keras. Full wave dengan gaya saya ya. Penyambungan gaya saya, kita tambahin lagi timahnya coy biar nggak lepas. Sebelah sininya belum.
Oke, sudah cuy. Nah, hasilnya seperti ini cuy. Nah, kita nanti langsung di lakban kertas yang bekas sambungannya biar aman. Kita taruh ke bawah. Saya ngepres ya, jangan sampai kepanjangan. Nah, ini diukur tuh, ini kepanjangan coy, potong lagi. Seperti biasa dikerik dulu biar nempel timahnya. Kita tutup dulu kumparan-kumparannya. Ini versi saya guys ya, biar aman aja, biar safety, takutnya kegores lapisan tembaganya juga. Bentar. Pas coy. Nah, ini biar diam kita ini dulu. Nah coy, seperti ini coy, jadi tuh nyoldernya lebih aman.
sepertinya biasa agak susah nih kalau tembaga. Oke guys, ini udah terpasang, udah saya rakit dengan serapi mungkin cuy, biar gak gesrek sama magnet. Ini bagian masaknya yang ground, yang nepel di sini udah disambung pakai timah juga. Ini tambah kabel ya, segini kabelnya panjangnya, kira-kira ngepres, jangan sampai kepanjangan cuy. Tuh, yang ini yang kabel yang tadinya nempel di sini, kabel kuning garis merahnya disambungin ke sini cuy. Intinya sih seperti itu buat nanti perubahan ke full wave, full AC. Kita lanjut pasang cuy. Mudah-mudahan ini enggak nyentuh ke magnet ya, sudah di ini ya. Bautnya saya ada dua nih, sebelah sini gompal nggak bisa, sebelah ini kurang panjang cuy, jadi dua baut aja cuy. Nah seperti ini cuy. Buat mana nih, zoom dulu. Buat kabel-kabel soketnya tinggal sambung-sambung aja, samain. Nanti sisa rakit kiprok. Nah ini kabel putih garis biru disambungin lagi ke garis biru lagi, putih garis biru lagi cuy. Nah seperti ini. Yang hitam garis merah ke hitam garis merah lagi cuy. Pokoknya sesuai warna kabel cuy. Hijau garis putih ke hijau garis putih lagi coy. Yang putih garis merah lagi coy. Nah, sign
netrep ya, jangan sampai oglek. Nah ini yang agak kelihatan, ini dikasih isolatif lagi biar enggak koslet atau kena masa cuy. Ya mungkin ini tuh, ini sepasang ya cuy. Ini pulser nih, kabel pulser putih-putih, biru, merah nih pulser. Nah ini yang ada di spool nih, yang hitam namanya apa ya, saya kurang tahu juga. Nah kalau ini dari spool yang kabel putih ini output pengisian nanti nempelnya ke putih lagi cuy. Nah ini kabelnya nih dari kiprok. Nah pengisian output putih masuk ke kiprok, keluar lagi ke kabel warna merah. Ini nyambungnya ke aki, ngisi aki sama ke lampu-lampu cuy, ke kontak. Nah buat yang enggak merah kuning garis merahnya yang ini ini cuy. Nah yang merah, yang kuning garis merahnya cuy, ini nih yang kuning garis merahnya ini nyambung ke ini kabel yang tadi dirubah di spool coy. Nah nanti nyambung lagi ke sini ke kiprok. Ini arus balik dari full wave ya, bukan pengisian semua. Pengisian tetap kabel warna putih. Nah coy gitu coy, ini sebenarnya buat arus baliknya nanti kalau over coy gitu. Nah yang satunya hitam itu masa, di sini juga ada masanya coy tuh. Kalau ini kabel ini indikator netral sama top. Nah gitu cuy ya, simple banget buat di oprek di F1ZR ya guys ya. Kita lanjut rakit kiproknya cuy. Oke guys, kita saatnya cek arus kelistrikan full wave pakai kiprok NMAX di F1ZR cuy, pakai alat avometer cuy. Ini udah on, kontaknya udah on. Nah ini cek arusnya tanpa beban, kita cek akinya. Ini ada di 12,5 ya, tadi 12,6, 12,5 sekian cuy. Nah terus kita nyalain lampu senjanya coy. Lampu senjanya ini ada di 12,4. lampu senja ini nyala depan sama belakang, juga stop lamp. Nah kita coba pas nyalanya juga coy. Jadi terus pas nyalanya sama voltmeter udah ada coy. Nah ini udah pakai full wave, udah pakai kiprok NMAX DC. Ini posisi nggak bunyi ini. Ini tadi udah digeber-geber ya. Ini udah ngisi 13 cuy. Udah ngisi 13. Nah posisi tanpa beban ya. Nah ini lampunya nyalain nih tuh, nyalain 12,9. lampu senja nyala nih, lampu senja nyala jadi 12,6. lampu pendek nyala jadi 12,3. lampu tambah lampu beam tetap masih 12,3. Oke ini off semua lampunya. Kita coba nyalain ya guys ya. Ini posisi nyala tanpa beban. Kita coba naikin ya RPM-nya ya. Di pas digeber nyala 14,1, 14,2.
kita coba nyalain lampu ininya, lampu senja nih, lampu senja jadi 14, lampu pendek nyala jadi 13,8. Oke, ini kelistrikan full wave udah stabil, pas digeber juga nggak over ke 15 atau 16 atau 17, masih di angka 14. Berarti ini kelistrikannya jalurnya udah bener buat rubah spool AC F1ZR ke DC pakai kiprok NMAX. Ini udah bener. Jalur-jalurnya nanti diikutin aja, udah bener. Jangan sampai salah masa sama ini ya, masa sama listriknya, jangan sampai salah. Kalau misalkan pemasangan ininya kebalik, listrik sama masanya kebalik, ini bakalan ngebul cuy, sininya nih bakalan panas kabel-kabelnya cuy. Lebih baiknya sebelum itu kita cek pakai voltmeter ataupun pakai ampermeter cuy. Nih, pokoknya ngikutin aja jalur-jalurnya, nanti pasti nggak bakalan error cuy. Buat listriknya kiprok NMAX ini satu ya, ini atas, ini satu buat ke arus ini ya, ke pengisian ke aki sama ke kunci kontak. Yang nomor 2 nya ini kosong, atas 2 ini kosong, dan nomor 3 nya ini yang kabel kuning ini masanya itu nanti buat F1ZR ditempelin lagi ya ke masa rangka biar lebih nyaman aja, aman. Nah, masa nomor 4 nya yang di bawah itu yang dari spool yang kuning garis merah, yang dipotong dari spool, kabel spool yang di tadinya kan kelistrikan AC ya, kabel kuningnya ini di nomor 4. Nah, nomor 5 nya ini kosong, nomor 6 nya ini pengisian dari spool kabel warna putih, pengisian ke CDI ke aki. Nah, jadi di bawah sini cuy. Seperti itu buat jalur kiprok NMAX. Buat kalau kiprok Tiger ini fungsinya ini ditambahin ke jalur kunci kontak plus kunci kontak cuy, gitu. Kurang lebihnya seperti itu cuy. Kalau misalkan NMAX ini nggak kepake cuy. Oke. Punya selamat mencoba ya guys ya. Ini fungsi beneran, fungsi cuma saya masih bingung di kelistrikan di perkabelan di F1ZR buat lampu stop lampnya. Saya beli lampu stop lamp yang kedip-kedip itu pas dipasang di ini, walaupun udah DC, tetap pas motor nyala itu masih ngedipnya nggak normal cuy. Saya masih bingung tuh, gak tahu sih, belum dicoba lagi soalnya ini baru malam. Pas saya pasang kabel ground lagi, tambah ground, kali aja kurang masa atau kurang ground ya guys ya. Jadi saya perhatiin buat kabel body F1ZR itu tuh nggak ada masa yang nempel ke body. Setelah saya perhatiin mah, kalau di Satria 2 tak itu biasanya nempel di sini nih, masanya nih, sama rangka juga nempel. Kemungkinan yang bikin nggak ngedipnya nggak normal mungkin itulah. Ini sih belum dicoba lagi, ini udah dia nih, cuma belum cek lagi buat lampu stop lampnya nih. Mudah-mudahan prediksi saya benar, kurang masa ya guys ya, karena ini jalur-jalurnya udah bener, depan udah stabil banget, ditambah lagi pakai relay cuy. Ini CDI pakai DC BRT, jadi semuanya itu dari aki. Kalau misalkan akinya error, ini kebusi juga apinya bakalan nggak bener gitu guys ya. Minusnya kelistrikan DC itu kalau misalkan ada sesuatu yang off dari aki, ya udah motor nggak bisa jalan coy. Kayak kemarin trouble di jalan di Cikarang coy, itu sikringnya putus, semua off semua, nggak bisa nyala coy. Kecuali kalau masih pakai CDI yang standar
orinya F1 ZR, kelistrikannya itu off, tetap masih bisa nyala motornya coy. Seperti itu, plus minusnya AC sama DC, kelistrikan CDI nya coy. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang baru gabung dan baru menemukan channel saya, yang sudah subscribe juga terima kasih. Jangan lupa like-nya juga ya guys ya. Semoga bermanfaat tutorial ini buat teman-teman semua. Saya juga masih belajar cuy. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan komen aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi.